Mbak Deputi, ada candaan koperasi itu gini, koperasi itu merupakan sokok guru ekonomi dan itu menjadi harapan besar. Maka kalau pembinaannya benar, hebat. Tapi kalau enggak, guru menjadi sokonya koperasi, arisan terus itu. Mudah-mudahan koperasi dari Pak Andan sampaikan makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, wabil khusus hadir di sini Pak Hendi, Ketua LKPP, lagi berkeliling ke banyak tempat di Indonesia untuk mendorong bahwa produk-produk lokal kita mesti masuk di katalog, tak terkecuali produk dari koperasi dan UMKM. Itu kalau terjadi, maka Pak Endi, saya kira belanja kita yang kurang lebih 40% di APBN APBD akan terserap. Tapi untuk koperasi, untuk UMKM, ini motivasi untuk berprestasi dengan produk yang berkualitas juga harus ditonjolkan, sehingga nanti kalau tampil di situ betul-betul wah, kualitasnya bisa bersaing. Terima kasih Pak Endi sudah tahu. Tentu Pak Ahmad Zabadi mewakili Pak Menteri Koperasi UMKM, terima kasih sudah hadir. Kita senang Pak ditemenin, dan kemarin pada saat perayaan Hari Koperasi dengan Dekopin di Jakarta, seperti tadi Pak Menteri sampaikan, cerita sama saya, waktu kita lagi mengelola koperasi sawit ya, dan kemudian dibuat pabrik untuk jadi minyak merah, dan itu kalau dipakai, waduh, itu top, karena apa? Gizinya bagus ya, dan kemudian cara pengolahannya tidak terlalu rumit, dan sebenarnya teknologinya juga tidak terlalu tinggi. Nah itu perlu pembinaan, salah satunya unsur binaannya itu. Mbak Tika dari Pemprov, dari DPRD Provinsi, terima kasih sudah mewakili kawan-kawan DPRD. Kalau Mas Andang ini double sebenarnya ya, DPRD ya, Dekopin gitu ya. Teman-teman pelaku koperasi juga hadir di sini. Pak Ngesti matur nuwun sudah berkenan menjadi tuan rumah, selamat juga. Pak Wakil Wali Kota hadir juga dari Tegal, dari BI, Bang Jateng, wah komplit sekali ini teman-teman saya dari Pemprov dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tadi Pak Deputi menyampaikan kepada saya, koperasi-koperasi maju itu cirinya satu, anggotanya harus banyak. Kalau anggotanya banyak, maka kekuatan dari oleh untuk anggotanya itu mesti jos. Pak Ganjar, saya habis buat koperasi Pak, tolong dibantu. Oke, pertanyaan saya pertama pasti Pak Deputi, itu berapa jumlah anggotamu? Maka Pak Bram ini saya minta selalu ngecek. Oh anggotanya 25 orang Pak. Wis iki untuk menjadi koperasi proposal. Ayo pelaku, ngacung, betul. Kekuatan tidak ada. Bahkan banyak diantaranya PR ini, Pak Bram, PR-nya adalah mensosialisasikan dari oleh untuk anggota itu anggota. Jadi kesejahteraan anggota itu mesti menjadi yang utama. Kalau itu terjadi, maka apa yang menjadi problem dalam komunitasnya diselesaikan oleh anggota itu dengan mendirikan koperasi. Selesai. Contohnya apa? Tadi aku tanya dari Boyolali, mana tadi? Ada Boyolali? Oh, itu Boyolali. Sana banyak susu, sapi. Problemnya apa di sana? Problemnya selalu pakan ternak. Benar ya? Problemnya selalu pakan ternak, dan itu menjadi supply chain-nya. Ini belum selesai, Pak Deputi. Saya pernah tawarkan, tapi ini belum jalan. Mbok Iyao buat mini pakan ternak. Coba. Kalau mini pakan ternak, maka ini unit koperasi yang mengelola. Nanti koperasi susunya jalan, ada koperasi pakannya jalan. Nanti ini linkage ke petani sebagai suppliernya. Jadi supply chain-nya jalan. Nanti petaninya tanam apa? Kamu tanam jagung, off-takernya saya.
Terbayangkan nggak Bapak Ibu? Mesti kuat. Saya ngobrol dengan pabrikan-pabrikan pakan ternak, ya itu kuat sekali. Ya, ayam saja DOC-nya dari dia, pakannya dari dia punya kebun dan dia bisa bermitra. Itu dalam sebuah kapital yang sangat besar agak sulit. Kalau kemudian individu atau kelompok kecil melawan itu dalam arti bukan tabrakan tapi bersaing. Koperasi sebenarnya yang bisa melakukan. Maka saya membayangkan seluruh pemilik sapi yang ada di Boyolali itu satu koperasi aja. Plus kalau bisa dikembangkan lagi se-Jawa Tengah, satu koperasi lagi. Plus kalau bisa nanti se-Jawa satu koperasi lagi, terus saja. Maka Dewan Koperasi kemudian pembinaannya akan lebih enak. Kita pernah meluncing dengan Pak Menko Perekonomian era Presiden Jokowi periode pertama, itu di Wonogiri. Kredit dengan suku bunga rendah untuk koperasi ternak, itu di Wonogiri. Ini contoh saja bagaimana kita melinkage itu. Satu anggota, dua komunitasnya atau basis produksinya jelas. Contohnya sapi tadi itu. Atau barangkali di Solo 3 yang besok itu tahu tempe. Pasti problemnya dulu. Pasti problemnya dulu. Bapak Ibu, saya ceritakan yang jarang terekspos di publik. Pada saat harga delay kemudian meningkat, pasti suplainya lagi kurang. Dan kita produksi delaynya kurang. Maka di hulunya, pada saat Dinas Pertanian melakukan operasi pajale, padi jagung dan kedelai, maka jagung dan kedelai ini rasa-rasanya jagungnya sih masih bisa kita kejar di Jawa Tengah. Kedelainya enggak. Cuman sayangnya jagung kita itu Bapak Ibu tidak mau tinggal di Jawa Tengah. Dia piknik. Dia piknik keluar. Karena piknik keluar maka stoknya pasti akan terurai di sana. Ya hukum penawaran permintaan biasa saja. Maka kurang. Apa yang dilakukan waktu itu? Akhirnya kita mencari yang pakan ternak, kita minta diutangi jagungnya gitu ya untuk diberikan kepada yang kecil. Delay juga sama, kita cari stok-stok, kita operasi. Karena kapasitas delay kita dari sisi produksi masih kurang. Kata para insinyur pertanian, ini tanaman subtropis. Tapi pertanyaannya apakah kita tidak mampu melakukan sebuah rekayasa? Ya, yang itu menjadi PR. Ini koperasi menjadi penting untuk terlibat. Maka pendampingannya mesti dilakukan. Izin buat teman-teman dari Dekopin. Jadi setelah terbentuk organisasinya besar, berikutnya adalah manajerial and leadership, yang mereka berpikir betul-betul bahwa ini ngurus bisnis. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya, bukan urusan pensiunan. Ayo, kalau pensiun terus di sana, ya pensiunan sih punya pengalaman mungkin diambil, tapi betul-betul ada yang dikader sebagai profesional yang bekerja mengurus. Nah kayak KSP biasanya bagus-bagus. Kalau ngurusnya duit kayaknya bagus. Tapi kalau ngurusnya sektornya bukan keuangan, non keuangan ini yang real, rasanya agak tersiap. Maka dalam sebuah perjalanan waktu itu saya masih anggota DPR RI waktu itu. Komisinya kebetulan pertanian. Kita kunjungan ke Korea Selatan. Saya ketemu dia former Speaker of the House, jadi mantan ketua DPR. Dan sekarang dia, atau waktu itu kira-kira tahun 2005. Kira-kira 2005 kunjungan saya itu. Dan dia itu ternyata menjadi ketua kayak LSM gitu. Namanya Small Undong. Jadi kalau Bapak Ibu googling di situ, Small Undong, itu yang di Korea. Dalam sebuah dialog yang saya tidak mengerti artinya, karena pakai bahasa Korea, tentu ada translatornya. Dia menyampaikan bahwa ya kita merdeka hampir bersamaan, kalau nggak salah duluan dia 2 hari. Kalau tidak salah itu tanggal 15 Agustus. Pada saat itu dia cerita, kondisi Korea Selatan itu hancur. Sumber daya alamnya nggak ada, maka menggerakkan pembangunan desanya waktu itu dimulai dari memberikan bantuan desa. Kira-kira kalau kita dana desa, tapi bentuknya bukan uang, bentuknya semen.
Jadi kalau tidak salah itu ceritanya satu desa dikasih 300 sak semen dan dia harus berlomba-lomba untuk membangun. Stimulan, yang lainnya bergotong royong. Spiritnya kira-kira kalau Indonesia bahasanya begitu. Dan nanti akan saingan antar desa, yang berhasil itu dikasih tambahan, yang tidak berhasil dihukum. Menarik ya ceritanya. Ketika cerita itu diberikan, saya agak kaget. Setelah membangun fisik, dia membangun pangan. Karena ketahanan pangan dia rendah. Bahkan kedaulatannya itu baru tercatat beberapa tahun yang lalu. Lebih duluan kita, Bapak Ibu. Saya kaget karena apa? Pada saat kami membangun pertanian, kami itu nyontoh Indonesia. Yang dicontoh apa, Bapak Ibu? KUD. KUD. Apa itu singkatannya? Ketua untung duluan, bukan. Jangan tersinggung. Koperasi unit desa itulah yang kemudian dicontoh. Waktu itu kita, kalau pengelolaannya bagus sampai hari ini, saya tidak membayangkan itu berkembang, dikawal, masukkan dunia teknologi, apa namanya, digital gitu ya. Dunia digital maksud saya masuk itu, teknologinya dimasukkan, manajemennya jauh lebih bagus. Saya membayangkan betapa saat itu sebenarnya ya, ada unit yang menangani itu, terus kemudian membuat prediksi-prediksi. Yang pertanian, yang dagang, yang keuangan, sektornya ya, sektor-sektor real, mungkin peternakan tadi itu bisa dikawal. Ada risetnya, kemudian ada pengelolaan. Ini mimpi kita 76 tahun ini koperasi kita. Maka mesti naik kelas. Nah, kemarin saya bicara sama kawan-kawan di Kopin, mesti digebrak. Pada saat perayaan di Jakarta, ada beberapa orang asing yang datang. Satu dari Tiongkok, dua dari Singapura, dan beberapa diantaranya orang India. Lalu saya tanya, pasti Anda mau bicara soal IT? Ya, ya saya, dia bilang gitu. Dan dia cerita bagaimana mendevelop sistem ini agar bisa masuk dalam koperasi. Bapak Ibu, cerita ini sebenarnya mau saya sampaikan untuk mendorong seperti heuristik and carrot gitu. Jadi kalau kemudian kelinci itu dikasih wortel di depannya, dia akan makan, tapi wortelnya ditarik terus hingga dia meloncat terus. Tapi kalau masih dipecut, ayo gitu. Jadi di Kopin diharapkan begitu, sehingga dia akan terus naik kelas, naik kelas, naik kelas. Ya banyak contoh koperasi bagus seperti yang di Finlandia ya, itu bagus banget. Jadi sebenarnya semua bisa digerakkan, bahkan dari sejak mahasiswa ya Mas Andan ya. Kopma itu juga bagus. Saya ingat waktu mahasiswa, saya tidak ikut anggota, tapi mahasiswa-mahasiswa aktivis yang dulu nongkrong di model gelanggang mahasiswa begitu, dia makanya di koperasi mahasiswa. Dan itu jualan warungnya, jadi ada produksinya, diajari betul-betul dan itu bisa bagus. Nah mudah-mudahan cerita ini akan bisa mendorong, dan saya yakin tadi beberapa reward seperti yang diterima Pak Bupati, Pak Ngesti, atau kemudian dari koperasi tahu tempe ya bisa jalan. Maka tahu tempe ini jangan kalah Pak, siapkan Pak ini. Kalau perlu ikat kontrak dagang dengan petani kedelai di Gerobokan, pakai varietas Gerobokan. Nah gitu, ikat Pak kontraknya, cedek. Financingnya, itu minta tolong perbankan. Bagaimana agar bisa masuk financingnya, sehingga nanti siap-siap. Atau dalam teknologi yang lebih untuk berani tahan stok. Ini butuh modal ya. Kalau punya silo yang gede-gede itu bisa ditahan lama. Biasanya kalau dengan perusahaan besar, di sinilah kalah. Nah sekarang kita punya mimpi besar itu enggak. Kalau mimpi besar itu bisa dilakukan, pasti bisa. Belum lagi yang dagang, yang kerajinan, UMKM semua digerakkan dalam satu bentuk koperasi. Bahkan kemarin saya ketemu seniman Bapak Ibu, saya kok terinspirasi kemudian para seniman-seniman muda, mereka grup band indie, itu bisa masuk kategori koperasi ketika anggotanya sekarang makin banyak. Atau mereka dimasukkan dalam kategori UMKM. UMKM, jadi mereka ngarang lagu. Tadi malam saya ngobrol sama After Sign. Pernah ada yang denger nggak lagunya itu? After Sign itu dari Jogja. Dulu show pertama bayarannya 500.000. Dibagi 20 orang. Sekarang waktu pandemi dia ngarang lagu,
dan kemudian viewernya itu di YouTube-nya udah 90 juta, lagunya pun. Lalu saya tanya bagaimana prosesnya, merangkaknya luar biasa. Terbayangkan ya kalau pemerintah tidak hanya kasih modal tapi kasih fasilitas recording, editing, termasuk pembuat film, gamers dan sebagainya, masuk UKM, masuk koperasi gitu, yang muda-muda ini. Karena ini bagian dari job creation kita, karena nanti kita akan menghadapi situasi yang tidak mudah, banyak anak muda, produktif, tapi mesti kita utilisasi agar kemudian mereka bisa bekerja. Inilah sebenarnya kita tunggu dari bonus demografi, yang kita tunggu adalah dividen demografinya, dividennya. Jadi kita harus dapat kejutan itu, seperti pengalaman Jepang maupun Tiongkok. Jadi industri kreatif ini juga bisa masuk dalam koperasi, ini belum. Nah kemarin saya ketemu dengan anak-anak Gen Z, karena pikirannya dia selalu dalam dunia digital dan gadget itu, maka saya coba, oh kreatifnya dia banyak sekali, tapi problemnya mirip, so-so lah gitu, maka kita mesti bantu. Selamat Hari Koperasi, selamat mengembangkan. Tentu kami dari pemerintah sangat senang ketika banyak usulan-usulan datang dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.